Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk pelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Namun, sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Peran hewan dan tumbuhan dalam kehidupan makhluk hidup. Apa saja sih peran hewan dan tumbuhan? Nah, ada beberapa peran hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, bermanfaat sebagai sumber pangan dan obat-obatan. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan lingkungan alam sekitar. Jadi, fungsi hewan dan tumbuhan, apalagi untuk kita ya, untuk manusia itu sangat banyak. Dan kita saling membutuhkan. Kita lanjut. Upaya pelestarian makhluk hidup. Ada beberapa upaya agar makhluk hidup tidak punah atau agar pelestariannya terjaga. Yaitu yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Nah, dengan adanya upaya ini diharapkan dapat menekan penurunan populasi hewan langka dan mengurangi jumlah hutan yang harus ditebang. Karena jika tidak ada hukum, maka orang akan sembarangan memburu liar hewan-hewan langka. Dan hutan akan ditebang dengan secara liar. Jadi alangkah baiknya ada hukum yang mengatur tentang penebangan hutan dan perburuan hewan langka. Yang kedua, upaya pelestarian makhluk hidup yaitu penangkaran dan pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Nah, tujuan penangkaran dibuat yaitu untuk menyelamatkan hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Nah, di tempat penangkaran ini kita dapat membudidayakan tumbuhan-tumbuhan langka dan hewan-hewan langka. Jadi kita bisa rawat, kita bisa mengembangbiakan mereka dan melihat keadaan mereka dan kita pantau. Jadi agar mereka tidak terburu secara liar dan dilindungi. Nah, itu cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga adalah perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Apa sih itu ex situ dan in situ? Bedanya apa? Nah, perlindungan ex situ yaitu perlindungan di habitat aslinya. Sedangkan perlindungan in situ yaitu perlindungan di luar habitat aslinya. Nah, berikut beberapa persebaran hewan langka di Indonesia. Untuk di Sumatera ada beruang madu, harimau Sumatera, dan gajah. Untuk di Pulau Jawa ada badak, harimau Jawa, banteng, dan komodo. Untuk di Kalimantan ada orangutan, di Sulawesi ada babi rusa, burung maleo, dan anoa. Sedangkan di Papua ada cendrawasih, kakatua, kuskus, dan walabi. Nah, hewan-hewan ini adalah hewan yang dilindungi dan kita harus menjaga agar tidak punah. Nah, untuk tumbuhan-tumbuhan langka di Indonesia, ini ada beberapa contoh yang saya ambil. Yang pertama ada bunga bangkai yang berasal dari Sumatera. Ada bunga kantong semar yang berasal dari Kalimantan. Ada daun payung yang berasal dari Sumatera juga. Ada bunga Rafflesia arnoldi yang berasal dari Sumatera. Dan ada
pohon cendana yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Jadi ini bunga-bunga langka yang harus kita lindungi. Untuk bunga rafflesia dan bunga bangkai ini agak susah ya, karena memang sangat sedikit kembang biakannya. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus menjaga hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang ada, baik itu yang langka maupun yang ada di sekitar kita. Karena dengan adanya mereka, adanya tumbuhan, ada hewan-hewanan, kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Bisa dijadikan sebagai pangan, bisa dijadikan sebagai tenaganya, bisa kita manfaatkan. Misalkan tenaga kuda bisa buat berkuda, kerbau bisa buat mencangkul sawah. Ya, cukup sekian pembahasan dari Ustazah. Jika kurang paham, boleh menghubungi Ustazah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.